warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh materi fisika. Anak-anakku tetap semangat. Dan kalau kalian nanti tidak paham atau masih kurang paham, boleh menanyakan semua materi fisika di kolom komentar ya. Nanti akan kami jelaskan secara detail dan semuanya gratis anak-anakku. Tinggal klik subscribe dan tanda lonceng supaya tidak ketinggalan dengan materi-materi baru yang akan saya sampaikan. Langsung saja. Ya, untuk soal nomor 1, air sebanyak 3 kg bersuhu 10 derajat Celcius dipanaskan hingga bersuhu 35 derajat Celcius. Jika kalori jenis air 4186 Joule per kilogram derajat Celcius, tentukan kalori yang diserap air. Pertama, masanya. Kita ambil ini ya. Masanya berapa? Masanya 3 kg. Suhu awal 10, suhu akhir 35, kalori jenis dengarkan, nanti terus diketahui, sehingga rumusnya V sama dengan M kali C kali delta T. Delta T nya dicari dari 35 dikurang 10, ketemu 25 derajat Celcius. Setelah itu dimasukkan sini. Masanya berapa? 3. C nya 4186, delta T nya 25 ya, mudah bukan? Terus dihitung 3 kali 4186 kali temunya ini, satuannya adalah Joule. Hitung sendiri ya, lama nanti kalau kita hitung. Lanjut, air sebanyak 100 gram, berarti masanya berapa? Masanya 100, memiliki temperatur 25 derajat Celcius, dipanaskan dengan energi, berarti ini adalah V. Kalori jenisnya ini, tentukan temperatur akhir, berarti T1 berapa? Nah, T0 nya mula-mula adalah berapa itu? 25 derajat Celcius. Rumusnya V sama dengan M kali C kali delta T. Ini adalah 1000, masanya 100, C nya 1 kali delta T, maka delta T nya adalah 1000 dibagi 100, ketemu berapa? 10. Terus dimasukkan sini, delta T sama dengan T1 dikurang T0, ini adalah 10. T1 nya ditanyakan, ini adalah 25, sehingga T1 ketemu 35 derajat Celcius. Dipahami, ini mumpung masih muda, pelan-pelan kita pahami. Kita lanjutkan. Berapa besar kalori yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebatang besi yang masanya 10 kg? Nah, masanya 10 kg. Suhu awal 20 menjadi 100, kalori jenis 450. V sama dengan M C delta T. Masanya adalah 10, C nya 450, delta T nya 100 dikurang 20, ini ketemu 450 kali 80. Satuannya apa? Dilihat satuannya ini, satuannya adalah Joule. Temunya berapa? Ayo dihitung.
Ini belum selesai ya, jadi kamu harus ngitung. Lanjut. Sebanyak 300 gram air dipanaskan dari suhu 30 menjadi 50. Jadi ini adalah masanya 300 dari 30 menjadi 50, berarti delta T nya ini ya, delta T nya berarti 50 kurang 30 ketemu 20 derajat Celcius. Jawaban A, banyaknya kalori yang diterima, berarti V sama dengan MC delta T. Ingat, ini menggunakan kalori. Kalau menggunakan kalori, masanya adalah 300 gram, C nya adalah 1, delta T nya adalah 20. 3 kali 6, 3 kali 2, 6. Satuannya apa? Kalori. Yang jawaban B, yang B ya, ini dalam joule, V sama dengan MC delta T. Masanya itu kan 300 gram, itu sama dengan 0,3 kilogram. Kita masukkan 0,3 kali 4200 kali delta T nya sama, yaitu 20. Jadi ketemunya 6 kali ini 6 kali 2 12, 1 24 25, nolnya 2, satunya joule ya. Yang satu kalori, yang satu adalah joule. Kita lanjut. Kalori yang dibutuhkan oleh 3 kg zat untuk menaikkan suhunya dari 10 sampai 80 adalah 9,45 kJ. Berapakah kalori jenis zat itu? Jadi ini adalah V, ini adalah delta T, ini adalah M. Rumusnya V sama dengan MC delta T. Ini 945 kilo ditambah 0, masanya 3, ini C, delta T nya 80. Sebentar, kita kembali lagi. Ini 80 dikurang 10 berarti 70 ya. Ini 9450 kali itu 3 C 70, maka C sama dengan 945 dibagi dengan 210 sama dengan 45. Satuannya apa? Karena itu joule, berarti satuannya joule. Nah, lihat satuannya ini C, satuannya joule, terus ini per kilogram derajat Celcius. Kita lanjut. Batang logam bermassa 2 kg memiliki suhu 25 derajat Celcius. Untuk menaikkan suhunya, jadi sekali lagi, ini adalah massa, ini adalah T0, ini adalah T1. Dibutuhkan kalori sebesar, ini adalah V. Jika suhunya dinaikkan menjadi 120, nah ini adalah T2. Maka berapa kalori yang dibutuhkan? Caranya V1 sama dengan MC
C delta T1, Q2 sama dengan M C delta T2. Karena yang berubah adalah T1 dan T2, maka M kali C itu sama dengan Q1 per delta T1 atau Q2 per delta T2. Ini M kali C karena masanya tidak berubah. Dari kedua ini maka jadinya Q1 per delta T1, Q2 per delta T2. Q1 nya 5 kali 10 pangkat 4, delta T1 nya ya T1 kurangi T0, Q2 nya ini dicari, Q2 nya ini adalah T2 kurang T0, jadi 5 kali 10 pangkat 4 dibagi 75 dikurangi 25 ya. 75 dikurang 25 sama dengan Q2 125 dikurang 25 karena T0 nya sama. Ini 50, 5 kali 10 pangkat 4 per 50, ini Q2 per 100. Coret ketemu 2, semoga masih cukup, sehingga Q2 nya hasilnya adalah 2 kali 5 10 pangkat 4 ketemu 10 pangkat 4 atau 10 pangkat 5. Satuannya sama yaitu kalori. Jadi hasilnya adalah 10 pangkat 5 kalori. Bisa? Nah, sekarang kita lanjut. Sebatang besi berbentuk silinder dengan luas penampang 10 cm persegi dan panjang 50 cm. Pada ujung besi tersebut mempunyai beda suhu 2 derajat Celcius jika koefisien. Ini sudah mulai perambatan ya. Sebatang besi anak kita tulis berapa itu 10 cm persegi atau 10 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Panjangnya L nya 50 cm atau 0,5 meter. Kemudian K nya 4,6 10 pangkat min 3 kilojoule per meter sekon derajat Celcius. Ini bisa kita tulis karena pangkat 3. Oh, nanti tetap aja kita masukkan rumus T nya ya. Sekarang T nya berapa kalau misalnya tiap detik, berarti T nya adalah 1 sekon. Rumusnya I per T maju sama dengan K A delta T per L. Ini adalah 4,6 10 min 3, A nya 10 min 4, delta T nya pada ujung tersebut mempunyai beda OI 2, L nya adalah 0,5. Hasilnya 1,5
84 10 pangkat min 3. Nah, karena di sini menggunakan kilojoule, ini kita gunakan juga kilojoule per sekon. Bisa juga ini dirubah menjadi joule per sekon, jadi ini pangkatnya dihilangkan, ini tidak kita hilangkan. Pangkat sebentar, min 3, min 4, min 7, min 2. Oh, ini pangkat 5, salah. 1,84 10 pangkat min 5 kilojoule per sekon. Kita lanjut. Sebuah benda hitam pada saat dipanaskan sampai suhu 27 derajat Celcius memancarkan energi 10 Joule. Berapakah energi yang dipancarkan oleh benda hitam tersebut jika dipanaskan sampai 127? Rumus yang digunakan Hi untuk benda hitam itu kan Ma E A T pangkat 4, sehingga Hi1 sebanding dengan T1 pangkat 4, Hi2 sebanding dengan T2 pangkat 4. Maka Hi1 per T1 pangkat 4, Hi2 per T2 pangkat 4. T1 nya Hi1 nya berapa? 10. T1 nya, nah T1 itu sama dengan 273 plus 27. Ini Celsius dari Kelvin ya, ini harus dalam Kelvin. 300 K. T2 nya 273 plus 127 ketemu 400. Nah, sehingga ini 300 pangkat 4 Hi2 pangkat 4. Ini kita colek, sehingga Hi2 ini kali ini 400 pangkat 4 per 304 kali 10 atau sama dengan 4 pangkat 4 3 pangkat 4 kali 10 ya, sama dengan 416 kali 16 256 kali 10 dibagi 9 kali 9 81 sama dengan 31,6 Joule ya. Pelan-pelan dipahami, nanti kalau tidak bisa ditanyakan. Kita lanjut. Batang besi homogen salah satu ujungnya dipanasi. Besi itu memiliki luas penampang 17 cm persegi dan konduktivitas termalnya 4 kali 10 pangkat 5 Joule per sekon meter derajat Celcius. Panjang batang 1 meter dan perbedaan suhu 30 derajat Celcius. Kalor yang merambat dalam batang besi selama 2 sekon adalah, kita mulai lagi ya, Hi per T sama dengan A delta T per L. Hi nya berapa? Ditanyakan. T nya berapa? 2.
K-nya berapa? 4 10 pangkat 5, A-nya 17 kali 10 pangkat min 4, delta T-nya 30, panjangnya adalah 1. Tinggal dikalikan ya, 4 kali 17 kali 30 kali 2, 10 pangkat 5, 10 pangkat min 4 kali 10 dibagi 1, dan 0 di belakang ada 2 ya, hasilnya adalah iya. Bisa? Duh, ini apa? Ini adalah Q. Kenapa satuannya Joule? Nah, di sini ada Joule. Ya, kita lanjut. Sebuah jendela kaca suatu ruangan tingginya 2 meter, lebarnya 1,5 dan tebalnya 6 mm. Suhu di permukaan dalam dan permukaan luar kaca masing-masing 23. Berarti ini adalah ketemu delta T. Ini adalah A, karena ini adalah L, karena merambatnya itu dari dalam keluar dari sini. Maka rumusnya langsung Q sama dengan M. Oh, salah. Q per T sama dengan K A delta T per L. Q T nya 1, dari mana 1? Ini setiap 1 sekon. K nya adalah 8 10 min 1, terus A nya adalah 2 kali 1,5 ya, 2 kali 1,5 adalah 3 dari mana? A itu adalah 2 kali 1,5, ketemu di meter persegi. Delta T nya adalah 37 dikurangi 27 ketemu 10. L nya adalah 6 kali 10 min 3. Maka hasilnya adalah, kalau ini coret ketemu 3, ini ketemu 2, ini coret habis ya habis ya. Berarti masih 2 kali 10 pangkat min 3, yang sana habis naik jadi 10 pangkat 3 ya, betul ya. Ini coret-coret, ini 3, ini 2, ini masih 3, coret-coret habis sehingga ya betul Joule. Kok tahu Joule? Nah, ini buat kita lanjut. Nah, ini sudah mulai asas black. Air bermassa 200 gram dan bersuhu 30 derajat Celcius dicampur dengan air mendidih bermassa 100 gram dan bersuhu 90. Suhu air campuran adalah, jadi ini ada wadah, kemudian dimasukkan M1, ini dimasukkan M2, di sini ada T1, di sini ada T2, di sini ada T. Nah, ini maka yang melepas yang mana ya?
karena T2 ini adalah 90 derajat Celcius, T1 adalah 30 derajat Celcius, maka yang melepas adalah T2. Ini C, V lepas sama dengan V terima. Asas Black dipahami. Ini adalah massa yang melepas, C yang melepas, ini delta T yang melepas, berarti T2 min T sama dengan M yang terima, C yang terima, ini T dikurangi T terima. Masanya yang melepas 100, sama-sama air 1, T2 nya adalah 90 dikurang T, ini adalah 200, 1 T min 30. Ini kita coret, tinggal 2, kita coret tinggal 1, maka 90 min T sama dengan 2T min 60. 90 plus 60 sama dengan 3T, maka T ketemu 50 derajat Celcius. Sudah bukan? Kita lanjut. Sepotong es yang masanya 75 saat berada titik leburnya, berarti suhunya 0, dimasukkan ke dalam bejana berisi 150 gram air. Ini ada es, kemudian ada air. Suhu airnya T nya adalah 100 derajat Celcius, ini adalah T2, kemudian ada es dimasukkan sini, T1 nya adalah 0 derajat Celcius. Jadi karena ini ya, kalau dibuat grafik seperti ini es naik ke sini ya, kemudian ini adalah V1 nya adalah M kali L, ini masih V1 nya adalah MC delta T, kemudian S yang air yang melepas kalar ke sini, ini adalah V lepasnya, V lepas ini V terima, ini juga MC delta T. Ini adalah suhu lepas, T lepas, ini adalah T setimbang. Nah, di sini adalah 0. Maka rumusnya V lepas sama dengan V terima. V lepas, M lepas, C lepas. Ini adalah T lepas min T setimbang atau T ya. Terus ini adalah V terimanya adalah M kali L, digunakan untuk melebur, baru digunakan untuk naik. Ini terima semua, C terima juga. Ini adalah T setimbang min 0 karena berangkatnya di sini dari 0. Kalau kita masukkan yang melepas masanya 150, C air 1, T lepasnya adalah 100, T setimbangnya ditanyakan, yang menerima adalah 75 kali 80, ini 75 kali 1 kali T setimbang, ini bagi 75 ketemu 2, bagi 75 habis, bagi 75 habis, sehingga 200 min 2T setimbang sama dengan 80 plus T setimbang.
pindah ruas 200, betul ya, tadi 100, terus ini min 80 T setimbang plus 2T setimbang, ini ketemu 120 T setimbang, sehingga T setimbang ketemu 12 dibagi 40 derajat Celcius. Ya, ada yang kesulitan? Itu asas black. Kita lanjut. Balok es. Balok es bersuhu 50 gram. Balok es bermassa 50 gram bersuhu 0 derajat Celcius dicelupkan pada 200 gram air bersuhu 30 derajat Celcius yang diletakkan dalam wadah khusus. Anggap wadah tidak menyerap kalori. Jika kalori jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius dan kalori leburnya 80 kalori per gram, maka suhu akhir campuran berapa? Ini persis seperti yang tadi ya. Jadi rumusnya Hi lepas sama dengan Hi terima. Yang melepas M lepas, C lepas, delta T lepas, jadi T lepas dikurangi T setimbang atau T, kemudian M yang terima digunakan untuk melebur, setelah digunakan untuk melebur digunakan untuk menaikkan suhunya. M terima, C terima, kemudian delta T ini adalah yang melepas 200, 1 suhunya 30 dikurang T ya. Ini adalah yang menerima 50 kali 80, 50 kali 1, T nya adalah T min 0. Ini bagi 50 bagi 50 bagi 50 tinggal 40. Ini adalah 40 ya, 40 kali 3 120 dikurangi 40T 80 ditambah T. Kita cek ya, 200 dibagi 50 4 ya, bukan 40 tapi 4 kali 3 120 betul. 4 kali T 4T bukan 4T, sehingga ini 120 min 4T sama dengan 80 plus T. 120 min 80 sama dengan 5T. 40 sama dengan 5T, maka T nya sama dengan 40 per 5, 8 derajat Celcius. Dimana masih belum paham? Sekarang asas black kita lanjutkan untuk perambatan. 2 batang logam P dan Q yang mempunyai panjang dan luas penampang yang sama. Berarti supaya
Ingat, AP sama dengan AH sama dengan A. LP sama dengan LH sama dengan L. Terus bila konduktivitas termal logam P, nah berarti Kp sama dengan 4 kali K, 4 kali Kh. Maka suhu sambungan logam berapa? Kita tulis Hi lepas sama dengan Hi terima. Jadi Hi lepas sama dengan Hi terima. Ini rumusnya Hi per T ya, ini juga Hi per T. K P AP delta TP LP KH AH delta TH per LH. Ini LP ini. KP ini kita masukkan 1 karena sama, ini kita masukkan A karena sama, di sini ada T ya. Kemudian TP nya berarti T min 25, KH nya KH KP 4, berarti ini kita masukkan 4, ini kita masukkan 1 karena KP 4 kali KH. Ini tetap A. Delta T nya ini adalah 200 min T, ini L, ini juga L karena L sama corak, ini corak, ini corak, ini corak. Ini adalah 4T min 100 sama dengan 200 min T. Pindah ruas, 5T sama dengan 300, maka T ketemu 60 derajat Celcius. Ya, seperti itu. Masih kita lanjutkan. Dua pengantar mempunyai panjang dan luas penampang yang sama disambung menjadi satu seperti ini ya. T1 di sini 100, T2 berarti yang melepas adalah Hi2. Hi1 berarti ini Hi per T lepas, Hi per T terima. K1 A1 delta T1 per L1, K2 A2 delta T2 per L2. Karena itu sama apanya A dan L nya, sedangkan konduktivitas termal batang kedua 2 kali batang pertama, berarti ini 1 A, yang 1 ini berarti 100 min T ya, di sini T di sini besar. K2 2 kali berarti ini 2 A T min 25, L nya sama, L sama, kita coret 100 min T 2T min 50, 150 T, maka T ketemu 50 derajat Celcius. Ya, demikianlah pembelajaran jarak jauh hari ini. Karena waktu memang sangat sedikit,